Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sahabat MGM sekalian. Ini kita ngobrol lagi sama seorang sahabat ya, pemuda penggerak kebudayaan Tosan Aji, Mas Joko Sulistyo. Selamat siap pagi. Sudah lama ya kita ya. Gimana lama tidak buat ini video karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya. Luar biasa. Alhamdulillah kita tetap dalam kondisi sehat sahabat sekalian, karena sehat itu yang utama ya Mas. Betul sekali. Sehat yang utama, yang paling penting. Dengan nikmat sehat kita bisa melakukan apapun. Kita bisa konten, bisa ibadah dengan tenang, bisa melakukan semua aktivitas dan pekerjaan dengan lancar, dengan enjoy dan lain sebagainya. Baik, kalau dengan Mas Joko tentu yang kita bahas adalah Tosan Aji. Kita kembali ke Tosan Aji seputar perkerisan, perlombaan dan persenjataan khususnya di tanah Nusantara ya, khas Jawa, tanah Nusantara. Apa tema kita Mas Joko hari ini Mas Joko? Untuk tema kali ini saya akan membawa tema di ini Pak Jo, keris atau perduungan dalam tangguh Majapahit. Wah, ini Majapahit, ya pamornya juga lumayan. Ini kemarin kita membahas tentang pamor-pamor yang pamor rumah ya. Kali ini saya membawa sebuah pusaka tangguhnya estimasi ini. Ini Majapahit dan pamornya adalah pamor Junjung Derajat. Belarak Sineret. Memang hampir mirip ya. Karena di pamor miring juga. Pamor miring. Cuman kalau Junjung Derajat kan ke atas ya Mas ya. Kalau Belarak Sineret ke bawah. Hampir seperti bulu ayam. Tapi ini pamornya adalah Belarak Sineret. Wah, belarak itu daun. Kalau belarak itu adalah daunnya kelapa ya Mas ya. Daun kelapa. Bahasa Jawa namanya belarak. Ya. Itu yang biasa dibuat sapu lidi itu namanya kalau di Jawa belarak teman-teman ya. Oke Mas, Belarak Sineret tangguh Majapahit gimana Mas Joko? Filosofinya kemudian istilahnya napak-napak sejarahnya itu seperti apa? Oke, kita di ini dulu Pak Jo. Untuk ini kan saya buka ya. Iya, dibuka monggo. Kerisnya. Wah, ini pamornya tadi seperti yang saya bilang ya, pamor Belarak Sineret. Ya, ini kenapa disebut Belarak Sineret Mas Joko? Ini karena polanya Pak Jo. Polanya tadi seperti yang belarak ya bilang ya, itu kan mirip atau menyerupai daun dari pohon kelapa. Jadi dinamakan oleh sang empu itu adalah Belarak Sineret. Betul, ini mendapatkan sebuah ilham itu dari pohon atau daun kelapa. Ini tangguhnya. Coba saya dekatkan teman-teman. Kalau dilihat dari besi material, ini saya mengarah ke Majapahit. Dan sekali ya Mas. Iya, dan ini kan ada pesi gabet ini. Nah, ini di sorsoran atas gonjo. Ini adalah pesi gabet. Nah, ini menandakan juga di zaman Majapahit itu ada empu yang bernama Empu Jigjo. Itu juga membuat pusaka untuk kalangan bangsawan Majapahit itu, tapi dengan ciri khasnya itu pesinya itu gabet. Ini pesi gabet. Walaupun tidak hanya tangguh Majapahit saja Pak Jo ya. Gabet, pesi gabetnya tangguh Segaluh, akhir Segaluh juga ada yang Mataram pun juga ada. Mataram ada. Mataram ada. Tapi Mataram lama ya mungkin ya, yang mendekati Majapahit ya, era betul. Majapahit. Setelah Demak itu kan juga mungkin karena empunya juga masih hidup ya. Iya. Hidup. Karena antara Majapahit, Demak, Pajang sampai Mataram Islam itu kan dekat Pak Jemaat. Iya, tidak terlalu lama, dekat. ratusan tahun kan, hanya paling selisih sampai 15 tahun. Ya. Itu kemungkinan empunya masih hidup dan membuat pusaka yang ciri khasnya masih mengikuti gaya Majapahit. Kalau filosofinya Mas, filosofi Belarak Sineret Mas. Kalau filosofinya sendiri, sang empu itu kalau dalam buku Paduungan itu dengan bermaksud dari
tuahnya itu filosofinya itu juga untuk kewibawaan. Jadi untuk Barak Sineret itu untuk kewibawaan dan juga seumpama ini ya Pak Jo, seperti menarik sebuah pulau ke pulau keberuntungan. Berarti termasuk ya pamor pemilik ya. Pamor pemilik betul sekali. Karena pamor miring itu kan pamor miring ya, tidak semua orang boleh memiliki ya di zaman dulunya ya Mas ya. Harus menyesuaikan dengan ini derajat atau mungkin profesi dari orang yang memegang. Seumpama terkadang kan pejabat-pejabat kerajaan itu kan juga profesi sebagai seorang bangsawan itu kan banyak yang menggunakan pamor-pamor seperti itu. Pamornya pamor pemilik. Tidak mungkin kan seumpama seorang petani atau pedagang menggunakan pamor Barak Sineret. Itu tidak sesuai. Tidak pas ya teman-teman ya. Jadi memang zaman dulu filosofi perkerisan atau pertosan ajian itu seseorang memegang sesuatu itu harus sesuai dengan faktanya. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah gambaran, tidak hanya berlaku pada dunia perkerisan ya Mas. Betul. Jadi kita kayak ngilu, kita kayak berkaca kepada diri kita sendiri. Kira-kira aku nek ngene iki luwes gak? Cocoke apa? Cuman kadang orang sekarang kan banyak yang lupa diri, tidak berkaca, tidak menyesuaikan. Nah ini sebagai pengingat buat kita teman-teman sekalian. Oke, kemudian kalau dari dapurnya Mas, dapur ini masuk di Sempomo. Kan ini lot 9. Ini lot 9 dengan ya? Betul, rician, kembang kacang, jalen, lambi gajah. Dan tidak ada tikel alis, hanya pejetan. Ini gereneng itu sedikit kelihatan, ini masuk di Sempomo. Kalau Sempomo itu masuk ke semua tangguh atau hanya di Majapahit? Masuk di semua tangguh. Bisa masuk di semua tangguh. Betul. Semua tangguh itu kalau untuk tangguh Sepuh Madyo itu sebelum Majapahit itu biasanya tidak ada keris yang lebih dari 13 Pak. Baru di zaman Majapahit loknya berarti maksimal pakemnya 9 di zaman Majapahit. Baru Majapahit bisa masuk ke lebih dari 9. Sepuh Madyo itu masuk di Kediri, Jenggolo, Singosari itu tidak ada yang lebih dari 13. Jadi baru di zaman Majapahit itu lebih dari 9 ada. Karena ketika dulu zaman-zaman sebelum Majapahit berarti di sebelum Majapahit itu maksimal 9. Betul, pakemnya. Betul. Kemudian di eranya Majapahit ada yang 13. Terus kalau saya pernah temukan keris sampai 21 loh Mas loknya. Itu gimana? Itu Bimo Purdo. Gitu maksudnya. Iya, lebih. Bahkan saya pernah dulu punya keris Bali. Itu besar, gagah-gagah bodi itu roknya berapa itu? 21 atau 19 ada banyak itu keris-keris lupa itu saya luar biasa yang mungkin yang dimiliki oleh orang-orang tertentu mungkin karena orangnya itu melebihi normalnya dalam arti mungkin besarnya mungkin dia kelebihannya tinggi besar akhirnya dibuatkan keris yang looknya itu lebih dari 13. Ada juga dulu teman saya punya keris Bali juga itu besar juga Mas. Itu sampai 21 juga loh. Berarti itu ya. Di luar setelah eranya Majapahit ke sini ya ke depan. Betul sekali. Karena dulu ketika di zaman-zaman sebelum Majapahit itu kan angka 9 itu adalah angka yang sudah sempurna, angka maksimal iya. Jadi Sang Empu itu membuat keris dengan look maksimal sampai 9 karena dengan mungkin orang Jawa dulu di angka 9 itu adalah pegangan biasanya adalah sesepuh orang yang sudah tidak mencari keduniawian dan mendalami ilmu-ilmu spiritual Brahmana ya. Nah, Brahmana itu juga seperti itu Brahmana. Dan mungkin kalau seumpama dipakai orang-orang biasa, orang-orang yang punya jabatan itu ya untuk ini mencerminkan untuk perjuangan hidup untuk memaksimalkan kesempurnaan hidup, potensi dia misinya apa, tujuan hidupnya apa.
itu untuk memaksimalkan biar bisa sesuai yang diharapkan. Kalau rangkanya Mas asli tidak ini? Ini kalau rangka tidak, bukan aslinya, bukan asli. Tapi kelihatannya juga agak lama ya. Betul. Ini. Nah, kalau ini artinya tidak asli tapi lama ya. Lama. Ini adalah warangka kuno juga. Ini kayunya Timoho. Betul, Timoho, karena memang saya dulu menemukannya itu wilahan. Itu wilahan. Enggak sama rangkanya. Tidak, rangkanya itu sebenarnya ada, cuman sudah rusak semua termakan oleh zaman, mungkin dimakan tidak bisa dipakai. Jadi saya menggunakan warangka yang lain yang agak cocok. Ini belum saya betulkan karena mungkin lubangnya ini juga belum pas ya. Jadi memang warangka itu juga penting juga ya Mas ya sebenarnya ya. Untuk karena ya seperti kita lah, orang itu ketika melihat seseorang itu yang pertama kali dilihat kan penampilannya ya, cara berpakaiannya, fisik dulu, urusan dalam nanti. Sama keris itu wah kelihatan menarik, warangkanya bagus, meling-meling, polesan, dibuka wah pamornya mengkilap ya kan, kelihatan. Tapi sekilas itu saja sebenarnya. Nah, mata orang kadang mudah terkesima di tampilan fisiknya. Tapi kalau yang namanya tosan aji itu kadang semakin nilai seninya itu mungkin nilai seninya rendah ya Mas ya. Ternyata sepuh itu loh. Kayak itu keris tindih itu kan keris sepuh Mas. Betul. Zaman Sari, Jenggolo, Kediri itu kan mungkin tidak terlalu mementingkan seni ya. Mementingkan seni seperti era-era ini Habib, PB itu era-era nom-noman. Nah, kalau di era nom-noman kan memang betul-betul untuk kualitas seni, seninya sudah termasuk tua ya. Ketika zaman kuno, Madya kuno atau zaman kadewatan itu kan yang diutamakan adalah sisi esoterinya Pak Ji. Makanya banyak keris-keris tangguh tua itu digunakan sebagai keris tindih. Karena memang berat, bukan cuma tuahnya, tapi memang dari bahannya juga. Betul. Bahan pilihan ya Mas ya. Bahannya luar biasa, bahannya sangat pulen sekali gitu. Walaupun pamornya juga biasa, paling pamor emas. Oke. Mas Joko sebagai seorang pengamat atau budayawan muda di dunia perkerisan, Mas Joko percaya enggak dengan yang namanya tuah? Itu atau isi lah kalau bahasa Jawanya. Isen. Wah, memang isen. Orang Jawa esoterik. Percaya enggak dengan istilah tuah? Percaya, saya tetap percaya karena memang untuk membaca untuk buku-buku kuno itu buku Pajang, terus buku yang dikeluarkan dari Pakubuwono, terus di Serat Centini juga yang dibuat oleh Raden Ronggowarsito, itu juga di situ menyebutkan memang ada tuah dalam sebuah pusaka, karena membuatnya itu kan juga perlu tirakat, juga ada umbi-rampe tertentu untuk menurunkan sebuah berkah. Kan juga berdoa, juga bertirakat. Nah itu isi atau berkah dari doa kita yang kita panjatkan atau doa dari sang empu yang dipanjatkan itu kan bersinergi dengan hasil karya sang empu. Itu saya percaya sekali. Bagaimana contoh gini lah, kita menciptakan seorang pelukis ya misalnya, seorang pelukis dia benar-benar melukis dengan penuh penghayatan, dengan penuh penjiwaan. Nah hasilnya itu kan berbeda dengan yang asal-asalan. Sama orang mengarang lagu juga dengan penuh penghayatan tuh pasti nanti lagunya juga akan abadi. Seperti itu, penghayatan. Oke, kalau saya memahami tuah itu bukan dari sisi wah ini keris, ini berkodam, tapi memang berawal dari bahannya, dari besinya, itu memang sudah mengandung energi. Betul, dari sebelum diciptakan, sebelum ditempa itu kan besi memang sudah mengandung energi. Ditambah dengan tempaan, dengan bacaan doa. Kalau orang dulu mengatakan mantra ya, betul, tiraka dan seterusnya, sehingga akan menjadi sebuah satu kesatuan antara energi doa yang dipanjatkan oleh sang empu dan energi
bahan. Oke, itu energi alami. Jadi bahannya. Nah, kemudian kita tingkat lagi Mas. Mas Joko percaya nggak dengan istilah kodam yang nempel di dalam keris? Nek kalau dulu itu cerita dari orang-orang dulu. Orang-orang ini kok saya menarik pernah mengalami ini saya. Katanya itu keris kalau malam-malam tertentu itu gebludak itu bahasa Jawa nih, kalau dalam bahasa Indonesia itu berbunyi. Budak-budak gitu. Mas Joko kan banyak koleksi di rumah. Pernah nggak ngalami seperti itu? Selama ini kok belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Betul ini saya. Iya. Berbicara jujur, saya belum pernah mengalami kok seperti cerita orang-orang dulu kalau keris itu malam-malam tertentu itu berbunyi bersuara, ada suara gaduh lain sebagainya. Tapi selama ini saya mempunyai beberapa pusaka, saya masukkan dalam lemari, itu juga tidak ada yang aman-aman saja. Apa mungkin saya juga belum tahu. Saya juga tidak menyaksikan omongan-omongan orang tua itu tidak sama sekali, karena termasuk juga mbah-mbah saya juga dapat warisannya, itu katanya memang berbunyi dalam malam-malam tertentu, entah itu kodamnya atau dimasuki kucing atau apa, saya tidak tahu itu lemarinya ada tikus atau ada kucingnya, saya tidak tahu. Ya, yang jelas memang ketika ada cerita-cerita seperti itu kita harus menghormati ya Mas. Betul, harus menghormati. Karena aku juga Pak Jo, saya pernah membaca. Saya membaca di ini buku kuno. Itu ada empu tertentu itu yang memasukkan kodam. Betul, ada, ya? Ada yang sama sekali tidak menggunakan kodam, hanya menggunakan doa dan energi dari material pusaka itu. Contohnya ini di Cirebon sendiri. Cirebon itu ada dua empu itu yang satu wajib menggunakan kodam dan yang satu tidak. Saya lupa empunya namanya siapa. Itu saya pernah membaca di dalam buku paduan buku kuno, itu pasti menggunakan kodam seperti itu. Nah itu dan itu kodamnya disesuaikan dengan si pemesan ya. Itu kalau dulu ya teman-teman. Kalau sekarang kenapa kok tidak seperti dulu, saya tidak tahu. Saya tapi tidak menyaksikan omongan para leluhur, para sesepuh, karena memang orang-orang dulu itu kebanyakan jujur ya Pak ya. Iya, orang-orang dulu itu jujur. Dan kadang saya pernah mendengar juga cerita pusaka terkadang lari. Seperti kalau tidak di romat atau diopeng melesat, dia lari membentuk sebuah bintang mereka. Nanti kembali lagi, ada yang tidak cocok dengan orang itu lari, nanti kok kembali ke pemiliknya. Itu cerita-cerita seperti itu dulu saya sering dengar, dan memang nyatanya tetangga saya sendiri itu kan juga bekas pahlawan itu Pak Jo. Apa itu teman saya di depan saya itu kan bekas pahlawan, mantan pahlawan. Nah itu punya banyak pusaka juga teman-teman. Punya pusaka ternyata tidak dirumat sama keluarga. Apa yang dulu diwasiatkan oleh pemiliknya atau orang tuanya untuk merawat, tapi tidak dirawat dan yang dikasih amanah juga lupa, tidak merawat, akhirnya juga sebagian itu lari. Dan ternyata banyak yang melihat Pak Jo, makanya saya tidak sanksi omongan oleh orang-orang dulu. Banyak yang lari terus berupa bintang berepot seperti itu, lari ke atas membentuk sebuah cahaya hijau merah seperti itu, katanya dua warna. Tapi sekarang kok kenapa fenomena seperti itu kok jarang ditemukan? Saya belum tahu itu. Saya punya Pak Lek Mas Joko. Jadi Pak Lek saya itu memang salah satu bukan penggawean tetap ya, tapi memang orang mengenal beliau itu sok jamas keris. Nah, suatu ketika cerita, jadi ada setiap suro itu kan banyak yang jamas di tempat beliau. Itu banyak keris Mas. Taruhlah sak bongkok gitu ya. Itu dijadikan satu tempat. Jadikan satu tempat di sebuah kotak yang memang di sana sudah pakainya kan itu ya air kelapa. Jadikan satu tempat Mas untuk membersihkan. Itu ada beberapa keris yang Jepang.
cepat dueng lari, iya cepat dueng sampai jauh, sampai mungkin 10 meteran dueng gitu. Nah itu cerita. Nah itu kan sebuah fenomena, ya kan? Iya. Apa yang terjadi? Kenapa kok keris itu ketika dikumpulkan jadi satu, padahal itu sedang proses penjamasan sampai dia mencelat itu? Apakah karena ada benturan energi, ada ketidaksinkronan antara keris yang satu dengan yang lain? Tidak cocoknya itu yang lain. Tidak cocoknya. Cuman ini kan belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Gitu belum bisa. Apa mungkin kodamnya, kalau istilahnya orang sekarang itu mengatakan keris itu sudah kosongan, yang berkodam. Kodamnya mungkin kontraknya dengan sang empu sudah hilang, akhirnya kosong. Akhirnya dia meninggalkan jasadnya, atau meninggalkan dengan materialnya, fisiknya. Ya memang kadang kita sering teman-teman mendengar iki kan wis kosong kayaknya di sini, sudah nggak aktif. Cara mengaktifkan ini gimana nih? Ini kapan-kapan kita bicara bagus nih mas temanya mas, mengaktifkan keris ya. Kapan-kapan nanti kita jadikan tuah dari pusaka. Mungkin karena tidak dirawat. Cuman kalau saya percaya bahwa yang namanya keris atau putusan aji apapun bentuknya itu mengandung tuah. Karena tuah itu tidak harus kodam. Tuah yang terpancar dari material besinya, bisa minimal itu, gitu ya mas ya. Termasuk misalnya kita pakai ake itu ya, kita pakai ake atau cincin itu mengandung tuah, energi dari mineral, iya, energi dari batunya itu kan. Nah, jadi itu teman-teman. Oke, asik ini obrolan kali ini mas Joko, karena banyak sekali ya di dunia perkerisan. Insya Allah mas Joko. Mas Joko bisa menyempatkan waktu ini, akhir-akhir ini sibuk sekali ya. Luar biasa, ya, ini baru bisa ketemu ini dan sedikit membahas masalah keris Majapahit, dan mungkin nanti yang lain yang maju bisa menyambung tangguh-tangguh yang lain, Madura, Pajajaran dan lain sebagainya. Itu kita kupas. Ini harap maklum juga mas, karena ini memang channelnya kan channel dalam rangka merintis. Kita bikin sederhana dulu dengan fasilitas dan perlengkapan seadanya. Betul. Ya insya Allah nanti semakin berkembang bismillah. Yang penting niat kita baik ya sahabat NGM sekalian. Kita niatnya adalah memberi edukasi kepada masyarakat. Meluruskan. Bahwa jikalau ada hal-hal yang salah itu kita luruskan, jikalau ada hal-hal yang benar itu kita pertahankan. Yang maksud saya seperti kata leluhur dulu itu kan ketika memberikan sebuah pusaka kepada si pemesan atau kepada ahli warisnya itu kan leluhur kita atau para empunya itu bilang janjine jimat kemat tapi ini pinuji karena pangeran. Jadi apa itu maksudnya? Seperti ini maksudnya itu janjinya pokoknya bukan mengagungkan sebuah benda, tapi kita mengagungkan kebesaran Tuhan dengan menurunkan sebuah berkah melalui pusaka sebagai lantaran. Terkadang orang kan salah persepsi, wah terlalu menuhankan dan lain sebagainya, karena memang mungkin pusaka-pusaka dulu yang dibuat oleh empu karena kodamnya masih aktif dan masih cekat pembuatannya, mungkin bisa maksimal energinya, jadi tuahnya betul-betul kelihatan Pak. Jadi orang terkadang lupa diri betul-betul sangat ini ya, akhirnya mengagungkan bendanya ya. Jadi itu yang memang harus kita luruskan ya Mas Joko ya. Kita luruskan. Jadi memang tidak ada, kita apapun itu kalau orang Jawa kan mengenal banyak ya benda-benda bertuah itu. Ada pusaka atau sanaji, keris, pedang, tombak, kemudian ada istilahnya apa mas? Mustika ya, mustika itu kan juga macam-macam bentuknya. Kemudian yang buatan itu, yang instan itu kan ada ajimat ya mas ya, raja, isim dan lain sebagainya. Itu kita bukan kemudian percaya dan mengagungkan itunya, tapi itu adalah sebagai sebuah wasilah atau perantara doa agar apa yang kita hajatkan lekas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita berwasilah kepada para aulia ya Mas. Pada para wali, silaturahmi ke para ulama, meminta doa, seperti itu ya Mas. Betul terus. Oke, ada lagi Mas Joko? Mungkin sebentar sudah. Oke ya.
Sementara cukup, ini udah 26 menit tadi ditambah persiapan, tidak apa-apa, sekitar 25 menit. Saya kira itu dulu sahabat MGM sekalian, semoga obrolan kita hari ini bermanfaat. Kita sambung dengan obrolan yang lain di lain kesempatan. Semoga Mas Joko dan saya tetap dalam kondisi sehat, diberikan kemudahan, kelancaran dan panjang umur ya, sehingga bisa terus nguri-nguri budaya dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Terakhir Mas, apa Mas? Menutup tetap menjaga peninggalan para leluhur yang begitu adiluhung, karena mengandung sebuah ajaran, filosofi kehidupan yang harus kita terapkan dalam diri, nanti bisa diamalkan dalam keluarga, masyarakat, dan mungkin lain sebagainya ya, agama atau negara. Itu pesan para leluhur kita itu disematkan atau ditanamkan dalam sebuah seni, terutama ini membahas sebuah seni pusaka ya. Jadi ya, dalam setiap percikan pusaka itu ada rahasia yang harus diungkap. Nah itu ternyata adalah ajaran yang begitu adiluhung, ajaran kebatinan, ajaran akhlak seperti dipekerti ya, luar biasa teman-teman. Baik, itu ya teman-teman sekalian, sahabat MGM, jangan lupa like dan subscribe ya channel MGM Bersemangat. Semoga Anda sekalian yang menyaksikan, yang subscribe, like, diberikan kesehatan, kelancaran dan keberkahan rezeki. Amin Allahumma amin. Cukup ya Mas ya? Cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu.